Di video kali ini, kita akan melanjutkan penjelasan tentang petilasan Pamoksan Sri Aji Joyoboyo dan Sendang Tirta Kamandanu. Mata Sang Dewi. Awal mula ditemukan petilasan Sri Aji Joyoboyo. Petilasan ini ditemukan berawal dari mimpi pemilik tanah yang juga sebagai tokoh spiritualis, dan dulunya tanah ini berupa sebuah gundukan yang di sekelilingnya adalah sawah, dan ketika hujan akan berubah menjadi rawa. Dari mimpi pemilik tanah yang dimintai untuk menjaga perkarangan yang memiliki gundukan, tempat ini mulai diyakini bukan tempat sembarangan. Berkat petuah mimpi inilah warga sekitar melakukan penelusuran yang didampingi oleh seorang ahli metafisik. Sampai tempat ini diyakini benar-benar petilasan Sri Aji Joyoboyo. Dahulunya tempat ini berbentuk tatalan batal yang besar-besar dan berbentuk kotak di bawah pohon kemuning yang rindang. Siapakah sosok Joyoboyo yang sebenarnya? Joyoboyo adalah orang yang memiliki keistimewaan yang lebih dari manusia lain. Joyoboyo juga seorang raja Kediri yang berwibawa dan diyakini sebagai raja yang berhasil membawa kerajaan Kediri pada masa kejayaan. Selama menjabat sebagai raja, Joyoboyo sudah menyusun berbagai karya sastra yang saat ini dikenal dengan jangka Joyoboyo. Ramalan-ramalan tersebut dinilai memiliki ketepatan yang kuat hingga saat ini. Joyoboyo sendiri masih terkenang di hati masyarakat Kediri sampai saat ini. Berkat Joyoboyo lah Kediri bersatu kembali hingga berhenti peperangan dingin antar saudara pada saat itu, dan Kediri bersatu hingga sampai sekarang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ritual yang dilakukan di petilasan Sri Aji Joyoboyo. Banyak sekali yang datang ke petilasan Joyoboyo untuk berziarah. Banyak juga yang datang untuk mencari berkah berdagang, berkah kesembuhan penyakit, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang yang memiliki keyakinan tersendiri. Akan tetapi, hampir seluruh pendatang berniat untuk melakukan sebuah ritual hanya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan seperti kepala desa, bupati, wali kota, bahkan menteri, atau juga kedudukan lainnya. Sesembahan juga banyak dibawa mulai dari bunga, kemenyan, dan dupa. Akan tetapi, banyak sekali yang mendatangi petilasan Sri Aji Joyoboyo untuk mencari ketenangan diri dari masalah dunia. Selain petilasan Pamoksan Sri Aji Joyoboyo, ada juga Sendang Tirta Kamandanu. Sendang ini adalah sendang yang diyakini tempat mandi dan bersuci Prabu Sri Aji Joyoboyo dan para pangeran serta putri kerajaan. Sendang ini sendiri terletak sekitar 200 meter dari petilasan Sri Aji Joyoboyo. Raja Joyoboyo sendiri sering juga bersemedi di Sendang Buntung atau Kali Buntung. Kemudian Sendang Buntung beralih nama menjadi Kolosonyo setelah dilakukan pembangunan oleh keluarga Hondodento. Sendang ini diganti nama menjadi Sendang Tirta Kamandanu. Sendang berarti kolam alami, sedangkan Tirta Kamandanu berarti sumber mata air yang memberi kehidupan. Sendang ini dijuluki sebagai Patirtan yang memiliki makna mata air yang dianggap suci. Sendang Tirta Kamandanu ini merupakan bangunan perpaduan antara tiga agama, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Sendang Tirta Kamandanu memiliki beberapa patung. Salah satunya yaitu patung dari Hindu bernama Herihara. Pada bagian depan patung berupa Trimurti, yaitu patung Siwa, Brahma, dan Wisnu. Sedangkan bagian belakangnya yaitu patung Ganesha.
Di bagian gapura masuk area sendang terdapat corak bangunan Buddha. Dan yang membangun Sendang Tirta Kamandanu ini seluruhnya adalah orang Islam. Itulah mengapa sendang ini dikatakan memiliki bangunan perpaduan antara 3 agama. Seperti halnya petilasan Sri Aji Joyoboyo, Sendang Tirta Kamandanu juga tak sepi dari kunjungan halayak umum. Banyak yang datang hanya untuk melihat-lihat dan berwisata saja. Ada juga yang melakukan ritual pemujaan. Paling banyak, mereka datang dengan tujuan mencuci tangan, mandi, meminum air sendang, hingga membawa pulang air Sendang Tirta Kamandanu ini. Banyak yang meyakini air sendang ini memiliki khasiat untuk kesehatan dan kebugaran, dan juga bisa membuang sial serta membuang pengaruh jahat di tubuh seseorang. Masih banyak lagi ritual-ritual yang dilakukan di sendang ini. Terlepas banyaknya ritual yang dilakukan di Sendang Tirta Kamandanu, semua dilakukan menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dari kisah cerita Sang Raja Kediri Prabu Sri Aji Joyoboyo ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu Sang Prabu dengan kekuatan lebih dan memiliki kekuasaan yang luar biasa, dengan harta yang begitu melimpah, pada akhirnya tetap kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan selalu berdoa dan menjaga kebersihan serta kesucian diri. Kita sebagai umat manusia juga harus menjaga kebersihan diri dan selalu berdoa serta mengingat Tuhan Yang Maha Esa agar selalu terjaga serta terhindar dari penyakit dan dijauhkan dari bala duniawi. Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini adalah ridho Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha untuk mendapatkan surganya. Itulah cerita tentang kisah dan petilasan Sri Aji Joyoboyo. Terima kasih dan tonton video yang selanjutnya.